Oke, kita langsung menuju ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, kalau kita bicara soal rencana pemindahan ibu kota ke IKN, ini kan secara undang-undangnya sudah ada undang-undang IKN. Tapi apakah perlu diatur secara teknis di peraturan perundang-undangan untuk rencana pemindahan ibu kota ini di tahun 2028? Ya, itu pertanyaan yang menarik, Mbak Vita. Kita tahu bahwa sudah ada dasar perundang-undangan ya, Undang-Undang IKN yang disahkan awal tahun 2022. Tapi tentunya sebagai satu undang-undang, dia belum mengatur ya hal-hal yang lebih teknis, dan seperti undang-undang pada umumnya kita butuh yang namanya peraturan pemerintah, juklak ya, petunjuk pelaksanaan, juknis untuk hal-hal detail lainnya. Menurut saya waktunya kalau kita hitung soal waktu sampai 2028 sangat mencukupi untuk itu sebenarnya dari sisi peraturan ya. Namun memang seperti saya tadi sampaikan, dari sisi komunikasi politik, dari sisi membangun sense of belonging kepada ibu kota baru ini tidak cukup hanya membenarkan ya atau melengkapi dengan peraturan pelaksana saja. Kita butuh lebih dari itu, yaitu membangun sense of belonging ya kepada ibu kota baru ini, dan ini dibutuhkan satu infrastruktur budaya, saya akan sampaikan, sehingga kemudian penduduk Indonesia dari Aceh sampai Papua merasa bahwa ini loh ibu kota baru kita yang orang ketika menyebutnya merasa bangga, merasa punya rasa memiliki, dan kemudian juga merasa terlibat ya sebagai bagian dari proses. Tapi peraturan perundang-undangan itu artinya perlu ya, Pak Wijayanto, singkat Pak, diatur di peraturan perundang-undangan untuk teknis pemindahan itu loh di tahun 2028. Ya, menurut saya perlu tentunya. Perlu ya. Oke, lantas bagaimana ke Pak Nirwono untuk kesiapan dari sisi manusianya? Karena jangan sampai ini kita berkaca di ibu kota Myanmar waktu tahun 2005 itu ketika dibangun ibu kota negara baru itu jadi kota hantu di sana. Gimana? Ya, jadi gini, tahun 2025-2029 ini masukin tahap kedua pembangunan IKN ya. Artinya lebih kepada persiapan infrastruktur kota. Jadi sampai dengan 2029 sebenarnya ekosistem sebuah kotanya belum jadi ya. Secara infrastruktur juga belum sepenuhnya jadi. Jadi kalau pun nanti 2028 Pak Prabowo pindah, dalam tanda petik ini lebih kepada berkantor tidak permanen ya. Artinya kemungkinan besar berkantor rapat dalam beberapa hari tapi kembali ke Jakarta. Tidak dalam waktu sepenuhnya kalau melihat dari kesiapan kota. Itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua, secara teknis ekosistem perkotaan itu baru tahun 2034-an mungkin baru mulai kelihatan sebuah kota itu hidup ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif sudah berkumpul, ASN sudah berkumpul, ditambah ada hunian publik, anak-anak sekolah, ke pasar, ibu-ibu dan sebagainya. Baru kelihatan kota itu mulai bergeliat lah intinya. Nah disitulah baru kita melihat bahwa perkembangan sebuah kota tadi embrionya baru mulai berjalan. Nah ini kan tidak bisa dipaksakan secara instan sebenarnya. Ini yang mungkin menurut saya catatannya adalah kalau kita lihat tadi ke depan, perkiraan itu baru 2034 kota tadi mulai bisa dikatakan hidup, artinya di 2028 nanti lebih kepada sebuah kota tapi dalam tanda petik belum kota yang utuh ekosistem kotanya. Jadi berkantor saja ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Nirwono dan juga sebelumnya Pak Wijayanto sudah bergabung bersama kami. Nanti kita sama-sama menunggu bagaimana aturan teknis mengenai rencana pemindahan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.